Assalamualaikum halo teman-teman semuanya. Malam hari ini kita sedang berada di arena Hudda Buol ke-26 dan di sini kita akan menghadiri atau sedikit akan melihat ini salah satu yang menjadi ketertarikannya tim Infobol untuk datang malam hari ini adalah digital exhibition atau pameran digitalnya. Nah, spesialnya malam hari ini saya tidak akan sendiri melainkan akan ditemani, ayo boleh ke sini ya, akan ditemani sama teman-teman dari Putra Putri Pariwisata Kabupaten Buol. Halo. Ini agak kontras ya ini kalau saya berdiri ya. Oke, baik. Jadi ini dia Putra Putri Pariwisata Kabupaten Buol yang akan menemani kita untuk melihat apa yang bisa kita ulik ya dari pameran kali ini. Sebelumnya kita mau kenalan dulu, ada siapa di sini? Boleh kenalan? Oke, perkenalkan nama saya Iksan R. Japar. Dari mana Iksan? Dari Kecamatan Lakya, Oke. di Timane, Kabupaten Buol, tahun 2024. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuranti Amali, bisa disapa Anti. Oke. Saya dari Kecamatan Bunobogu, sekaligus tadi Tibuai, Kabupaten Buol tahun 2024. Oke, baik. Nah di sini kan kita mau membahas tentang salah satu kegiatan dari Hudda ya. Nah, sebelum kita masuk nih, saya mau sedikit bertanya pendapat pribadi boleh ya? Pendapat pribadi kalian bagaimana dengan konsep kegiatan tahun ini? Untuk Hudda sendiri bagaimana? Oke, baik. Jelas sedikit berbeda ya Iya. dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin saya sebelah sini kali ya. Iya, boleh. Oke, silakan. Kalau tahun sebelumnya mungkin stand-standnya itu lebih banyaknya di outdoor ya Kak. Oke, Nah, betul. kalau tahun ini sesuai temanya itu pameran digital. Iya, digital exhibition, pameran digital. Pameran digital. Jadi ada dalamnya. Ya, jadi ada di dalam. Dan paling bagusnya, jadi kalau kayak berantau, ya itu bisa langsung lewat online. Oh, Dan ada barcode-nya. Oke, siap. Gitu. Itu menurut Antia. Ya. Kalau Iksan sendiri bagaimana pendapatnya tentang konsep tahun ini untuk Hudda? Oke, pendapat saya bersama dengan Iya. Harus sehati ya. Oke, betul. Jadi memang yang jadi fokusnya orang-orang tahun ini adalah konsep digital exhibition-nya ya. Oke, kalau kita mau masuk kita mau kemana dulu nih? Ke stand mana dulu deh? Kita wajib ke stand Disporapar. Disporapar. Kenapa Disporapar dulu? Karena Disporapar itu adalah dinas yang menaungi kami. Tadi Timane, aku tadi Tibuai. Oke, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, ayo kita ikuti keseruan malam hari ini. Langsung saja, let's go. Oke, baik Kak. Mungkin yang pertama kita mau tanya ya, untuk Disporapar sendiri ini kan seperti yang kita tahu konsepnya itu digital exhibition atau pameran digital. Apa dari Disporapar sendiri yang sesuai temanya, yang menggambarkan kalau standnya Disporapar ini digital, sedigital itu? Apa itu Kak? Terima kasih, saya Yudi dari Disporapar. Sesuai dengan tema yang dikadang oleh pemerintah daerah, Disporapar mengikuti tema tersebut dengan menghadirkan stand atau pameran kami secara daring atau online semuanya. Oh, oke. Secara visualnya nampak ya? Iya. Dengan diawali dengan ini. Kan kehadiran. Oh, berarti tidak pakai buku tamu lagi ya? Kita sudah mengurangi kertas. Oh, oke, siap. Harus digital, semua serba digital dari mulai kehadiran ya. Oke, siap. Terus kita juga menghadirkan apa sih kalau misalnya orang bertanya itu digital itu apa? Oke. Kegiatan kami ini di Disporapar bisa dilihat dengan scan mask. Oke, berarti ini tiap-tiap bidang bisa langsung dilihat program-program unggulannya tahun ini yang dijalani. Oke, baik. Jadi bisa secara online juga ya, tidak mesti langsung dibaca dari sini ya. Oke, memang secara look, secara konsepnya juga oke, boleh sesuai masuk tema ya pameran ini. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita ulik nih dari Disporapar sendiri? Yang menjadi unggulan program ulang tahun ini apa saja ini Kak? Silakan. Oh, oke, baik. Jadi sesuai dengan namanya Disporapar, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Jadi di Disporapar ini ada 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang pariwisata, kemudian ada bidang kepemudaan, bidang olahraga dan bidang ekonomi kreatif.
di masing-masing ada program unggulannya berarti ada ya? program unggulan untuk tahun 2025 ini sampai mungkin 5 tahun ke depan. Di sini mungkin yang bisa kepemudaan ya? Iya, kepemudaan itu di sini mungkin bisa dilihat iya. ada piagam launching. Ini biasa kita jumpa juga ya di Infobual ya. Betul, ya, ada gerakan pemuda subuh berjamaah. Olahraga ada Car Free Day. Oke. Nah, kalau untuk pariwisatanya dan ekonomi kreatif, karena pariwisata dan ekonomi kreatif itu masih ada kaitannya gitu. Iya. Di sini bisa dilihat di sini nanti oleh pengunjung ada kami menampilkan destinasi wisata unggulan, kemudian ada program sistem Jadesta dari Kementerian Pariwisata. Oke, Jadesta ini apa ini Kak? Jadesta. Baik. Saya jelaskan Jadesta itu jejaring desa wisata. Oh, oke, salah siap. satu program Kementerian Pariwisata. Kemudian ini terkonek dari pengelola desa wisata yang akan bisa dilihat oleh terintegrasi langsung ke pusat. Ya, provinsi sampai ke berarti ini seperti diwajibkan untuk setiap daerah ya? Itu ya, seperti itu. Jadi sistem ini dibuka dan semuanya bisa dieksplor lewat situ ya untuk potensi wisata masing-masing daerah. Jadi kita nanti yang ini. Itu. Baik. Ini kalau saya lihat dari wisata yang lagi diangkat tahun ini memang Tanjung Dako ya? Untuk tahun ini memang betul Tanjung Dako ya. Yang saat ini kami menjadikan sebagai daya tarik wisata, meskipun tanpa meninggalkan juga daya tarik atau destinasi wisata yang lainnya. Seperti itu. Cuma mungkin untuk tahun ini memang tahunnya. Untuk pengembangan, karena kan sekarang juga lagi seperti kita ketahui bersama ya efisiensi anggarannya kan. Jadi yang menjadi fokus kita pengembangan daya tarik wisata Tanjung Dako dulu. Meskipun itu menjadi daya tarik, daya tarik pada saat pengunjung juga akan berkunjung di Kabupaten Buol, kami akan menawarkan juga paket-paket wisata yang lainnya, yang ada destinasi wisata yang lainnya di Kabupaten Buol. Oke, termasuk ekonomi kreatif dari produk-produk. Oke, ini ada salah satu yang bikin salpok juga. Baik. Sebelah sini. Ini olahraga berarti ya? First place e-sport ya, e-sport ya. Jadi Dinas Pemuda dan Olahraga juga membawahi atau membina para pelaku-pelaku olahraga elektrik atau e-sport. Oke, siap. Oh, berarti ini pencapaiannya kemarin ya dari teman-teman Free Fire. Jadi teman-teman Free Fire kemarin sudah sempat bertanding di Gorontalo dan mendapat berarti pertama bisa semuanya bisa disupport juga sama Disporapar ya. Nah. Oke, baik. Ini tadi ada tour guide saya, mana yang tour guide? Ini sudah mana kritis tour guide-nya. Jadi kalau ini kan juga bagian dari Disporapar ya untuk TMTB-nya ya. Nah, kalau TMTB sendiri berarti lebih ke pariwisata dan kebudayaannya. Setahun belakangan ini bagaimana kesibukannya sendiri? Ya, kesibukan kami sendiri selain kuliah, kamera TMTB ini kebetulan TMTB tahun lalu itu kita lengkap kecamatannya. Jadi 11 kecamatan itu ada perwakilan semua. Jadi 11 laki-laki, 11 perempuan. 22 ya. 22. Programnya yang sejauh ini jalannya ini apa? Programnya yaitu mengunjungi tiap kecamatan, apalagi pariwisatanya. Contoh kayak tahun lalu itu di Tanjung Dako, kita sempat berkunjung di sana. Kemudian tahun ini kayaknya fokus untuk ke sosialisasi pariwisata. Jadi kayak masyarakat itu tahu bahwa pariwisata di desa mereka itu lebih dieksplor lagi. Lebih ada menumbuhkan kesadaran wisata oleh masyarakat sekitar ya. Oke, baik. Berarti ini tahun ini tidak ada pemilihan ini ya? TMTB ya? Iya. Apakah ini pertama kalinya 2 tahun menjabat atau bagaimana? Tidak, ini mau lewat ya, silakan. Apakah ini pertama kalinya TMTB menjabat selama 2 tahun atau sebelumnya sudah pernah ada? Sebelumnya sudah pernah. Itu di tahun waktu Covid. Ya, oke, siap. Covid kemudian tahun ini. Oke, berarti memang TMTB ini lebih ke pariwisata sama kebudayaannya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita kalau mau tanya untuk stand yang menarik untuk dikunjungi, kalian mau pilih yang mana dulu? Selanjutnya kita akan ke stand yang isinya pemuda dan pemudi Kece Badai. Oke. Yang masih terintegrasi juga sama Disporapar ya, berarti masih berhubungan dengan pariwisata. Oke, siap. Oke, berarti kita langsung ke sana ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik, ini salah satu stand yang ini ada logo-logo Disporapar, berarti masih di bawah naungan Disporapar juga. Oke, boleh diperkenalkan nama apa standnya? Standnya itu namanya apa? Sebenarnya di sini ada 2. Kenalan dulu barangkali dengan siapa di sana. Saya Muhammad Afnan Fahmi, biasa dipanggil Fahmi. Mewakili dari komunitas KGKG. Komunitas, baik. Di sini ada terbagi 2, ada juga Pok Darwis. Bersama siapa Pok Darwisnya?
Kan nama saya Yasrin. Ya, oke. Dari Pokdarwis ya. Darwis ya. Oke, siap. Nah, ini berarti spesialisnya ini yang di Tanjung Dako, wisata Tanjung Dako ya? Wisata Tanjung Dako. Oke, mungkin untuk pertama kita ke Pokdarwis dulu. Tentang Pokdarwis sendiri itu apa? Semacam komunitas juga kah atau kelompok apa? Itu semacam organisasi pemuda kelompok saudara wisata. Oke, organisasi kepemudaan. Ini yang dibentuk sama Dinas Sporapar. itu yang pembentukannya kemarin itu bagaimana? Itu memang inisiatif dari teman-teman Pokdarwis, teman-teman pemuda sekitaran Tanjung Dako kah atau dari penawaran dari dinas langsung? Ya, dari dinas. Dari dinas langsung. Oke, siap. Oke, nah selanjutnya apa nih? Kalau kita bicara tentang Tanjung Dako, karena memang Tanjung Dako sudah banyak dikenal tentang keindahannya. Nah sekarang apa yang baru dari Tanjung Dako? Kalau yang di Tanjung Dako itu baru pantainya belum ada. Kami masih dalam proses pengembangan. Jadi, Oke. Untuk tempat-tempat yang lain itu belum kami belum ada tingkat nilai jualnya. Oh, Jadi, oke, kalau untuk nilai siap. jualnya, tim KGKG. Oh, oke, baik. Berarti yang kemarin explore tentang bawah lautnya itu dari teman-teman dari komunitas KGKG ya? Oke, siap. Kalau dari Pokdarwis sendiri dia lebih ke apa tujuan dibentuknya? yaitu untuk mengembangkan, mengelola, dan menjaga kebudayaan. Oh, memberdayakan masyarakat sekitar ya, berarti ya. Oke. Nah, ini satu pertanyaan. Dengar-dengar kemarin katanya di Tanjung Dako akan ada biaya masuk. Ya. Betulkah? Ya, betul. Itu sudah berlaku atau? Ya, itu belum berlaku karena belum ada dari BPS dan desa, jadi Oke. Cuma ada rencana ke sana ya. yang Oke, baik. Terima kasih dengan Kak siapa tadi? Yasrin. Oke, siap. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan ke teman-teman dari KGKG Trip. Boleh ya? KGKG Trip sendiri ini bagaimana, boleh diceritakan tentang komunitasnya? Ya, jadi kenapa namanya KGKG seperti aktivitasnya kami itu pada akhir pekan atau di hari Minggu. Sebelum terbentuknya KGKG kami memang pada saat weekend itu rasa jenuhnya kami dengan pekerjaan di hari Senin sampai hari Jumat itu harus jenuh sekali. Jadi kami pas mau jalan-jalan hari Minggu itu KGKG. Oh, oke, siap. Ini Kayak sudah ada namanya KGKG Trip. Ini apakah semacam tour guide trip juga kah atau bagaimana? Iya. Jadi kami sebagai pemandu wisata di Tanjung Dako. Berarti sudah ada pasang harga ya? Iya. Sudah ada pasang harganya ya. Oke, baik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengunjungi Tanjung Dako, mau eksplor lebih dalam, dari Pokdarwisnya bisa mengarahkan ke oke, siap. Nah, ini kalau tadi mereka bahas tentang ada Disporaparnya. Boleh dari perwakilan Disporapar siapa yang mau menjelaskan terkait pembentukan Oh iya, Pokdarwisnya? ada Ibu. Oh iya, silakan. Sebenarnya terima kasih nih dari teman-teman KGKG dan Pokdarwis Tanjung Dako. Saya Ya. kembali lagi untuk menjelaskan karena ini masih binaan dari pembentukan. Iya, kelompok itu wisata. bagaimana Kak kemarin bisa mengusulkan untuk pembentukan Pokdarwisnya? Baik. Memang sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pariwisata juga untuk dalam hal pengembangan atau pengelolaan destinasi wisata, Ya. satunya seperti itu perlu ada semacam konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat seperti itu. Oh, Nah, oke. perwakilan dari masyarakat ini adalah Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Oke, Memang instruksi siap. seperti itu ya. Maka kami menawarkan ke masyarakat di sana apakah pada saat pengembangannya mau dibentuk kelompok sadar wisata ini, kemudian mereka menyetujui dan ternyata banyak sekali anak-anak muda di sana juga yang kreatif, yang punya ide untuk pengembangan daerahnya sendiri. Disitulah kami ternyata gayung bersambut seperti itu. Iya, siap. Ya, akhirnya kami bentuk mereka kemarin di tanggal 18 September. Baru Oke. saja dibentuk ini. Berarti memang ada sinergitas antara kepemudaan ya dengan dinas Seperti itu. terkait. Iya. Oke, siap. Terima kasih ya sekali lagi Mungkin sudah. saya mau tambahkan juga ada dari Bapak Utusan Khusus Oh yang iya, hadir di sini bersama silakan. dengan kita. Silakan Pak. Ini kalau ini Kak dari apa? Bagian utusan khusus untuk program pariwisata. Saya utusan khusus bidang pariwisata, kemudian dipercayakan Bapak Bupati untuk jalur koordinasi antara pemimpin daerah dengan OPD terkait. Oke, siap. Berarti saat ini yang lagi di up tahun ini itu memang Tanjung Dako ya? Sebenarnya bukan anak emaskan Tanjung Dako, Oke. tapi kita harus ada titik satu untuk kita membuat dua. Bukan Oke. berarti menganaktirikan yang lain. Iya, Ya, cuma gitu. memang tahun ini kayaknya tahunnya Tanjung Dako karena lagi diminati sama masyarakat ya. Oke, jadi luar biasa ya kita melihat sinerginya antara dinas, kemudian diperkuat sama utusan khusus Bupati langsung ya, sama pemudanya juga ya, yang dari Tanjung Dako.
Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat masih 1 minggu ke depan ya untuk menjalankan kegiatan Hutda ini ya. Oke, kita selanjutnya kemana ini? Ini tour guide saya untuk saat ini. Nah, selanjutnya Kak, kita bakalan ke stand BPBD. BPBD, Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke, baik. Assalamualaikum. Oke, permisi. Jadi alasannya kalian pilih BPBD kenapa? Karena pentingnya keselamatan. Pentingnya keselamatan. Oke. Halo, assalamualaikum. Kita dari Infobol dan teman-teman TMTB. Ya, boleh dipegang juga enggak apa-apa. Oke. Boleh. Iya, boleh. Dengan Bapak siapa? Muhammad Afan. Oke, ini salah satu rekomendasi dari teman-teman TMTB untuk mengunjungi standnya BPBD. Kira-kira apa nih yang bisa kita ulik dari BPBD sendiri? Apa yang program unggulan atau hal yang jadi diunggulkan dari BPBD tahun ini? Kaitan dengan video kita itu yang berkaitan dengan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan itu. Iya, baik. Ada beberapa sebagai yang tema kita. Ini kan kesiapsiagaan. Oh, ini tetap harus selalu ya? Ya. Harus selalu ya di edukasi ke masyarakat berarti ya. Oke, baik. Ada beberapa program yang kita akan laksanakan ke depan, yaitu kaitan dengan rekrutmen relawan. Oh, rekrutmen relawan. Jadi relawan ini dari mana? Masyarakat umum? Dari masyarakat, dari pegiat kemanusiaan. Oh, oke. Berarti ada pelatihan tersendiri lagi ya berarti ya? Kemarin itu kita sudah melakukan salah satunya Diklat TRC. Oke, berarti ini tidak sekarang fokusnya edukasinya sambil rekrutmen relawan dari masyarakat juga ya, supaya semuanya bisa tanggap bencana ya. Oke, baik ya. Siap. Selain itu kita juga ada penanganan konstruksi pada daerah pasca bencana. Oh, oke, baik. Di Kabupaten Buol itu ada 4 lokasi yang kita lakukan. Oke, siap. Ini bisa kita lihat semua, berarti ini aktivitas setahun ini ya, untuk yang BPBD. Oke, terima kasih Pak atas waktunya juga. Selanjutnya kita kemana nih? Selanjutnya kita akan ke Dinas Kebudayaan. Oke, jadi ini dia standnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Pak Imran. Oke, ini Pak direkomendasiin dari teman-teman TMTB. Tadi temannya aku tadi Tibuai untuk mengunjungi standnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Boleh sedikit tanya Pak ya? Apa ini yang bisa kita ulik yang jadi unggulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini Kak? Kalau ada untuk tema dulu ya. Oh iya, sesuai temanya. Kalau tema untuk pendidikan, temanya pendidikan bermutu untuk semua. Itu dari pendidikan. Kalau untuk kebudayaan, merawat warisan, membangun negeri. Itu dari sisi budayanya. Dari temanya ya. Oke, baik ya. Adakah program-program unggulan yang tahun ini sedang digarapkah atau sedang berlangsung? Untuk pendidikan itu sendiri, ada beberapa kegiatan memang yang untuk pencapaian mutu dan prestasi. Oke. Ada program yang sedang dijalani? Ya, program kesenian. Boleh. Silakan. Dengan Bapak siapa ini? Sekretaris. Oke, siap. Kalau di pendidikan sendiri lagi program apa yang program itu terutama untuk kebudayaannya atau apanya? Kalau kebudayaan itu kita Dewan Kesenian ada. Pembentukan Dewan Kesenian. Iya, oke, siap. Itu sangat bermanfaat ya karena ada. Dan itu salah satu program Bapak Bupati. Untuk kebudayaan ya. Oke, baik. Kalau pendidikannya sendiri dari pendidikannya programnya apa? Sendiri banyak programnya. Kalau kita mengacu kepada program nasional tentunya dari Kemendikbudrismen. Itu yang tentunya kita mengacu kepada program terutama pada pembelajaran mendalam. Ini kan sekarang yang sudah digaungkan oleh kementerian dan Bapak Bupati sangat merespon itu. Luar biasa. Oke, baik ya. Ini sudah kelihatan ya. Kebudayaannya kental ada juga dan pendidikannya juga. Oke. Oh, ini lebih ke pengetahuan juga tentang budaya-budayanya ya. Yang bisa dieksplor ya. Ini berarti ini tersedia di mana ini, Pak? Perpustakaan daerah? Ada. Perpustakaan ada di kebudayaan ada. Ini bahasa Buol dan cerita dan ini kan program mulok gitu. Iya, masuk juga ya dalam pendidikan budaya. Oke, siap, baik. Oke, terima kasih banyak atas waktunya.
ini kita direkomendasi dari teman-teman putra-putri pariwisata untuk mengunjungi di sini. Ya, terima kasih. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Yang bisa dieksplor. Iya, oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Kita ke dinas kesehatan. Oke. Kenapa dinas kesehatan? Ya, pentingnya kesehatan. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, rame ya. Oke, rame ya. Oke, ini kita direkomendasikan sama teman-teman dari Putra Putri Pariwisata atau TMTB untuk mengunjungi dinas kesehatan. Katanya karena pentingnya apa? Pentingnya kesehatan. Pentingnya kesehatan. Oke, ada siapa di sini? Boleh? Siapa penjaganya? Boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Silakan, Marisa silakan. dari Dinas Kesehatan bagian farmasi. Oh, bagian farmasi. Oke. Ini saya Wiranti dari Dinas Kesehatan bagian pelayanan dan SDK. Oke, dari pelayanan ya. Oke, baik. Karena ini kita direkomendasikan dari teman-teman putra-putri pariwisata untuk dinas kesehatan sendiri. Ini kira-kira apa Kak yang bisa kita ulik, yang kita bisa eksplor? Adakah program unggulan tahun ini yang sedang berjalan atau yang sepanjang 2025 ini sudah berjalan? Sementara yang sedang berjalan itu pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat Tier 2 yang sementara. Iya, sebentar jalan. Ini yang paling gong kayaknya tahun ini ya. Iya, siap. Selanjutnya dari pembangunan apa lagi nih yang jadi unggulan sejauh ini untuk dinas kesehatan? Mungkin ada program-program yang sedang berjalan seperti stunting, tapi itu bukan bidang saya. Saya di bagian farmasi. Oke, siap. Yang jelas banyak ya. Kalau farmasi sendiri ada program terbaru kah? Gebrakan terbaru? Untuk program terbaru belum ada, tapi program yang tetap berjalan. Oke, siap. Ini bisa kita lihat juga beberapa program pelaksanaan program bidang kesehatan ya. Berarti memang sekarang lagi gencar-gencar untuk membahas tentang stunting ya. Stunting karena itu memang jadi tantangan negara kayaknya, bukan cuma tiap daerah ya. Oke, baik. Ini karena kita direkomendasikan dari teman-teman TMTB, ini cukup baik juga ya untuk mengunjungi dinas kesehatan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, ini berarti yang terakhir ya. Terakhir kita bakal kemana ini? Oke, terakhir kita bakalan ke standnya Diskominfo. Kenapa Diskominfo? Nah, karena kan tema hari ulang tahun daerah tahun ini digital. Kayaknya seru nih kalau kita ke stand sana. Oke, baik. Jadi langsung saja kita ke standnya Diskominfo. Ini dia. Oke, assalamualaikum. Oke, jadi teman-teman dari Putra Putri Pariwisata merekomendasikan untuk mengunjungi standnya Diskominfo. Kita dari Infobul dan teman-teman TMTB juga. Boleh sedikit tanya? Oh, ada Ibu Kepala Dinasnya. Silakan. Ini salah satu stand Bu yang direkomendasikan oleh teman-teman Putra Putri Pariwisata untuk dikunjungi. Jadi boleh saya tes sedikit Ibu? Ya, ini kira-kira tahun ini sepanjang tahun 2025 ini adakah program unggulan dari Diskominfo sendiri yang lagi dieksplor atau sudah berjalan sejauh ini yang jadi unggulan saat pameran ini apa Bu? Iya, kalau kami tetap dari Kominfo sebagai fokus utama, bagaimana jaringan intra pemerintah di Kabupaten Bol ini bisa terrealisasikan. Alhamdulillah semua OPD yang ada di Kabupaten Bol sudah terhubung dengan jaringan intra. Oke, baik. Kemudian di tahun ini pun, alhamdulillah dari Telkom, alhamdulillah tahun ini akan ada pembangunan menara Telkom di wilayah Kabupaten Bol untuk hadiah ulang tahun di akhir tahun 2020. Masya Allah, berarti itu memang kerjasamakah dari Pemda dengan Telkom sebelumnya yang sudah ada atau memang baru tahun ini dicanangkan memang ada atau gimana? Alhamdulillah di tahun ini setelah kurang lebih 2 hari saya dilantik, kebetulan Pak Bupati ada ke Itjen Bina Banda, dan beliau membawa beberapa orang kepala dinas waktu itu dalam rangka mereka mau ekspos 3 juta rumah, bantuan 3 juta rumah, tapi sempat singgah di Itjen Bina Banda. Pada saat itu beliau ketemu dengan alhamdulillah ada dari di Ditjen Bina Bangka yang urusan Kominfo. Oke, siap. Pada saat itu kami disampaikan untuk coba dibuat usulan untuk kegiatan tahun 2025.
Dan kami sudah melakukan rapor bersama Telkom dan Ditjen Bangda dan pemerintah daerah. Alhamdulillah pada saat awal disampaikan kita hanya dapat 2 menara Telkom, tapi dengan adanya rakor ini kita dapat 3. Wah, luar biasa. Jadi ada rencana titik pemasangannya ini atau itu masih rahasia tuh Ibu? Saat ini yang sudah dimulai. Oh, sudah mulai ya. Pembangunan bahkan sudah dipasang bobolannya itu di titik Lonu. Ya. Oh, yang 2 lagi rencananya itu ada di Kecamatan Lakea, 1 di Desa Ngune rencananya dan di Bulagi Duntani. Oh, yang 2 itu dalam proses. Yang saat ini sudah berjalan itu yang di Lonu. Oleh dari Mipratel. Oh, itu yang di Lono Ibu ya. Oke, baik. Nah, ini kan kita konsep tahun ini ya. Mungkin kita bisa meminta sedikit pandangan Ibu karena kayaknya ini di bidangnya ya di Diskominfo sendiri. Bagaimana dengan konsep Hutda yang menggelar pameran digital tahun ini, menurut Ibu bagaimana pandangannya? Alhamdulillah sebagai dinas. Iya, dinas terkait. Ya, digital. Iya. Alhamdulillah kami sangat mendukung ini dan boleh lebih dekat. Di Kabupaten Bogor di Dinas Kominfo sendiri saat ini yang sempat kami lombakan ini adalah bagaimana membuat video AI, oke. Bagaimana juga di sistem pemerintahan berbasis elektronik ini kami memberikan macam pembelajaran kepada terutama OPD untuk bagaimana menggunakan sosialisasi ya. Bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita dengan berbasis elektronik. Oke, jadi sesuai konsepnya ya, berkesinambungan sama program yang jadi bahan sosialisasi untuk dinas-dinas tugas dari Diskominfo karena memang tempat naungannya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini bisa kita lihat ya karena semua konsep digital, jadi hampir semua stand itu ada barcode ya. Untuk melihat semua program apa yang jadi unggulan dari tiap-tiap ini. Oke, baik. Nah, jadi kiranya cukup sampai di sini ya. Untuk kunjungan kita itu berakhir sampai di Diskominfo. Sebelum dicukupkan, saya mungkin ada tambahan pada kita semua. Kami ada buku tamu. Oh iya, harus di-scan di sini ya. Tidak boleh pi kalau belum pas scan ya. Paling tidak kita meninggalkan jejak. Oke. Jejak digital itu tidak bisa. Oh, luar biasa. Betul sekali itu. Oke, baik sekali. Terima kasih Ibu sudah mewakili dan ini jadi akhir ya dari kunjungan kita untuk malam hari ini di pameran digitalnya untuk event yang sekaligus menjadi rangkaian Hutda untuk ulang tahun ke-26. Sekali lagi terima kasih juga buat Ibu dan buat teman-teman putra-putri pariwisata yang sudah menemani kita. Iya, sudah menemani kita malam hari ini di beberapa dinas. Total berapa dinas ya? 6 ya? 6 dinas ya dan 1 komunitas. Iya, 1 komunitas. Oke, luar biasa. So, terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan kita sampai akhir video. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Ban. Boleh, Ban.